Blue Lock episode yang ke-25 kembali dibuka dengan sebuah panel cerita yang tidak kalah serunya dengan pertandingan babak final yang ada di chapter sebelumnya. Karena pada momen inilah, akhirnya kita semua diperlihatkan beberapa sosok penting, baik itu karakter lama ataupun karakter baru, yang kebetulan bisa lolos dari ujian seleksi tahap terakhir dari kompetisi Blue Lock, serta mendapatkan sebuah kesempatan langsung untuk bisa mengikuti proses selanjutnya, yaitu seleksi untuk menjadi bagian dari tim utama Blue Lock 11 dan bertanding di level kompetisi tingkat internasional. Oleh karena itu, pada momen ini, Jinpachi pun seketika langsung memanggil semua pemain untuk segera berkumpul menuju ke ruangan utama demi mendengar sebuah pengumuman penting yang akan segera disampaikan oleh Jinpachi Eko. Singkat cerita, tim pertama yang berhasil lolos dari pertandingan final di ronde kelima adalah tim A, di mana tim ini beranggotakan Toshirin, Bachira, Aryu, Tokimitsu, dan juga Isagi Oichi. Selanjutnya, tim kedua yang berhasil lolos dari pertandingan final di ronde yang kelima adalah tim yang beranggotakan Chigiri, Nagi, Kingbaro, serta Zantetsuken. Nah, di momen inilah seketika Isagi nampak terlihat sangat senang, karena pada akhirnya semua mantan rekan setimnya mampu lolos dan berhasil menyusul Isagi menuju ke ronde berikutnya. Namun melihat Isagi yang nampak sangat puas, Nagi, Chigiri, dan juga Baro pun seketika menjadi emosi. Bahkan pada satu panel yang sama ini, Baro pun mulai berkata kepada Isagi, "Ah, sialan, kau benar-benar meremehkan kami." Begitu pula dengan Chigiri dan juga Nagi, di mana secara bergantian mereka pun ikut berkata juga, "Kenapa kau terlihat sangat lega seperti itu? Apa jangan-jangan kau berpikir jika kami tidak akan mungkin bisa lolos di dalam kompetisi ini?" Mendengar semua ucapan dari teman-temannya, Isagi pun hanya bisa tersenyum bahagia. Karena faktanya Isagi saat ini memang sangat senang sekali setelah bisa bertemu dengan mereka lagi. Hingga setelah menunggu beberapa saat, akhirnya kini tim ketiga yang berhasil lolos mulai menampakkan dirinya dan muncul secara bersamaan menuju ke lokasi pertemuan ini. Mereka adalah Yukimiya Kenyu, Eita Otoya, dan juga Tabito Karasu. Selanjutnya disusul dengan tim yang keempat, di mana hanya ada satu orang karakter penting dari tim ini yang memiliki peran di masa depan untuk membantu perkembangan dari Isagi Yoichi, dan dia adalah Nijiro Nanase. Begitu pula dengan tim yang kelima, di mana dari tim ini hanya ada 3 orang saja yang akan terlibat dan masuk ke dalam cerita utama dari serial Blue Lock. Mereka adalah Nico dan juga Hiyori. Namun karena saat ini striker andalan dari tim mereka sedang cedera, akhirnya dia pun tidak bisa ikut datang untuk berkumpul bersama dengan para pemain lainnya. Nama karakter yang cedera itu adalah Hajime Nishioka, atau lebih dikenal sebagai Lionel Messi dari negeri Jepang. Nah, menariknya, di tengah ketegangan ini, tiba-tiba saja dari kejauhan terdengar suara teriakan yang sangat tidak asing lagi bagi Isagi Yoichi, Chigiri, dan juga Bachira. Di mana tepat ketika pintu gerbang dari tim yang ke-6 sudah dibuka, kita pun langsung diperlihatkan penampilan terbaru dari Raichi yang pada saat itu sedang mengamuk dan berteriak kepada semua orang. Beruntung di momen ini ada Gagamaru dan juga Junichi Wanima yang mampu menahannya, hingga Raichi pun tidak bisa membuat keributan lagi. Selanjutnya, kini tibalah saatnya momen penentuan mengenai siapa sajakah kelima orang pemain terakhir yang berhasil lolos dari babak final kompetisi sebelumnya. Menyadari hal itu, tentu saja Isagi dan semua teman-teman yang lain pun seketika menjadi panik. Karena sampai saat ini mereka sama sekali belum melihat kehadiran dari Kunigami dan juga Mikage Reo. Hingga tepat di saat pintu gerbang tim yang ke-7 telah dibuka, muncullah satu orang pemain dengan plot armor terbesar di dalam serial Blue Lock ini. Siapa lagi kalau bukan biksu tukang diving alias Igarashi, dengan didampingi oleh keempat orang pemain lainnya, yaitu Kurona Reze serta Mikage Reo. Walaupun di momen ini Isagi sudah sangat yakin bahwa jika Mikage Reo bisa lolos, maka Kunigami pun akan lolos juga. Tapi nampaknya kali ini Isagi harus kecewa, karena pemain kelima yang ada di dalam tim Mikage Reo bukanlah Kunigami, tapi melainkan si Raja Iblis saingan baru, yaitu Ryusei Shido. Wow, menarik banget ya. Dengan itu, maka proses seleksi tahap yang pertama dari kompetisi Blue Lock sudah resmi dinyatakan berakhir. Dengan jumlah peserta yang tersisa hanya sebanyak 35 pemain saja dari total 7 tim yang lolos. Nah, seperti biasanya, tepat ketika semua orang sudah berkumpul di dalam ruangan ini, tiba-tiba saja Jinpachi Ego pun seketika langsung muncul di dalam layar besar untuk menyampaikan sebuah berita terbaru kepada para pemain. Di mana versi singkat dari informasi tersebut kurang lebih seperti ini. Intinya, pada awalnya rencana Jinpachi Ego adalah untuk membuat proses seleksi Blue Lock terus berjalan sampai hanya menyisakan 5 orang striker saja. Namun karena Iwan Bule versi Jepang mulai meremehkannya dan menganggap bahwa Jepang tidak perlu banyak menghabiskan uang demi mengejar sebuah mimpi yang tak pasti,
Akhirnya ego dari seorang Jinpachi pun seketika mulai bangkit. Hingga pada akhirnya dia pun langsung merombak semua rencananya terhadap proyek Blue Lock ini. Dari yang awalnya dia ingin menciptakan 5 orang striker terhebat di seluruh dunia, namun saat ini skenarionya pun berubah. Yaitu, Jinpachi malah ingin menciptakan satu buah tim lengkap yang semuanya berisikan seorang striker. Mulai dari kiper, pemain bertahan, gelandang tengah, bahkan sampai pada cadangan pun semuanya adalah striker. Atau sederhananya tujuan Jinpachi saat ini sudah berubah. Dari yang awalnya ingin menciptakan seorang pemain hebat, sekarang malah menjadi ingin menciptakan sebuah tim hebat yang tidak bisa terkalahkan. Tidak hanya sampai di situ, karena pada beberapa panel selanjutnya, Jinpachi pun kembali melanjutkan semua perkataannya. Dalam waktu 3 minggu lagi, kita akan mengadakan sebuah pertandingan melawan tim nasional Jepang U20 dengan sebuah pertaruhan besar. Di mana jika kita kalah, maka Blue Lock akan langsung dihapuskan. Dan kalian semua akan kembali menjalani hidup normal lagi sama seperti biasanya. Namun jika kalian bisa menang, maka secara otomatis kalian semua akan langsung merebut posisi dari para pemain yang ada di dalam timnas Jepang saat ini. Atau sederhananya, siapapun tim yang kalah, maka tim tersebut akan langsung dimusnahkan. Namun kalian jangan senang dulu. Mengingat tim sepak bola Jepang saat ini akan menghadapi sebuah pertarungan hidup dan mati, maka mereka pun akhirnya memutuskan untuk memanggil pulang salah satu bintang muda mereka yang kebetulan saat ini sedang bermain di klub Real Madrid, yaitu Itoshi Sae. Mendengar semua ucapan dari Jinpachi Ego, seketika semangat dari para pemain Blue Lock pun kembali terbakar. Karena hanya dalam satu langkah lagi, mimpi mereka semua untuk bisa bermain bagi timnas Jepang akan segera terwujud. Scene pun kini berpindah. Setelah menjelaskan mengenai masa depan dari para pemain Blue Lock yang akan ditentukan dalam waktu 3 minggu lagi, maka saat ini tibalah waktunya bagi Jinpachi Ego untuk segera mengumumkan siapa sajakah ke-7 orang pemain inti yang sudah pasti akan dimainkan ketika bertanding melawan tim nasional Jepang nanti. Kita mulai dari pemain pilihan Jinpachi Ego yang pertama. Siapa lagi kalau bukan Itoshi Rin. Kemudian disusul dengan pemain peringkat nomor 2, sekaligus seorang striker yang akan mendampingi Itoshi Rin di lini penyerangan tim Blue Lock 11. Dia adalah Ryusei Shido. Selanjutnya untuk peringkat nomor 3 diisi oleh Karasuta Bito. Kemudian untuk peringkat yang nomor 4 dan juga nomor 5, keduanya diisi oleh rekan setim dari Karasuta Bito, yaitu Otoya Ita dan juga Yukimiya Kenyu. Sedangkan untuk pemain dengan peringkat nomor 6 dan juga nomor 7, ditempati oleh 2 orang yang sangat dikenal oleh Isagi Yoichi, yaitu Meguro Bachira dan juga Seishiro Nagi. Nah itulah ke-7 orang pemain inti, sekaligus 7 orang pemain terkuat yang ada di dalam kompetisi Blue Lock ini. Di mana mereka semua sudah pasti akan mendapatkan posisi sebagai starting 11 ketika tim Blue Lock bertanding menghadapi tim nasional Jepang. Sampai di sini tentu saja banyak sekali pertanyaan yang muncul dari para pemain lain mengenai bagaimana dengan kondisi dari mereka yang tidak terpilih. Karena untuk membentuk satu tim, sudah pasti Jinpachi masih memerlukan 4 orang pemain utama lagi dan 7 orang pemain cadangan. Mendengar semua pertanyaan itu, Jinpachi pun dengan cepat langsung menjawabnya. Baiklah, kalau begitu sekarang akan aku jelaskan bagaimana proses seleksi selanjutnya. Sederhananya, pemain dengan peringkat nomor 1 sampai dengan peringkat nomor 6 akan dibagi ke dalam 3 tim dengan rincian sebagai berikut. Tim A beranggotakan Rin dan juga Ryusei Shido. Kemudian tim B beranggotakan Tabito Karasu dan juga Eita Otoya. Sedangkan tim C akan beranggotakan Nagi serta Yukimiya Kenyu. Nah, tugas dari ke-27 pemain lainnya adalah untuk memilih tim mereka masing-masing dan bertanding bersama di dalam lapangan sebanyak 1 kali dengan sebuah tujuan sederhana, yaitu apakah mereka pantas menjadi rekan setim dari para pemain yang sudah terpilih lebih dulu. Intinya, dalam proses seleksi ini, semua pemain selain ke-6 orang peringkat tertinggi hanya mempunyai 1 kali kesempatan, di mana jika pada akhirnya mereka gagal dan tidak berhasil menunjukkan sebuah kerjasama, serta tidak bisa menunjukkan bahwa dirinya adalah pemain yang berguna bagi ke-6 orang pemain yang sudah terpilih, maka secara otomatis mereka pun akan langsung gagal dan dianggap belum mampu untuk masuk ke dalam skuad utama dari tim Blue Lock 11. Begitupun sebaliknya, bagi mereka yang mampu membuktikan kehebatannya, apalagi bisa mengalahkan 6 orang pemain dengan peringkat tertinggi, maka mereka pun secara otomatis akan mendapatkan 1 buah tiket spesial untuk bisa masuk ke dalam skuad utama Blue Lock 11 dan bermain melawan tim nasional Jepang. Scene pun kini berpindah. Setelah pertemuan sebelumnya dibubarkan, semua pemain pun akhirnya dipersilahkan untuk kembali ke ruangan mereka masing-masing. Di mana pada momen ini, kegelisahan dan juga kegalauan mulai terlihat dari raut wajah mereka. Karena untuk memilih rekan setim yang bisa diajak kerjasama bukanlah sebuah persoalan yang mudah.
Bahkan Isagi sendiri pun dihadapkan langsung dengan dua buah pilihan sulit. Pertama, jika Isagi ingin bisa lolos dengan mudah, maka sudah pasti Isagi harus memilih tim C. Karena faktanya di sana ada Nagi yang akan kembali membantunya untuk bisa mencetak gol. Namun jika Isagi ingin sebuah tantangan dan ingin meningkatkan kemampuannya dengan cepat, maka tim yang harus dipilih oleh Isagi adalah tim A. Di mana pada tim itu terdapat dua orang striker paling egois sekaligus striker yang sulit sekali diajak bekerja sama, yaitu Ryusei Shido dan juga Ito Shirin. Karena ketika kedua orang itu sudah disatukan di dalam satu tim, maka yang akan terjadi hanyalah persaingan antara Rin dan Shido saja, tanpa mau memikirkan semua anggota tim lain yang akan bermain bersama mereka. Nah, menarik ya, tepat di tengah kegelisahan ini, tiba-tiba saja Baro pun langsung muncul di sampingnya, dan di saat yang bersamaan dia pun langsung berkata kepada Isagi, "Woi Isagi, apa kau tidak merasa aneh? Bagaimana bisa kau tidak masuk ke dalam peringkat 7 besar? Padahal menurutku kemampuan yang kau miliki saat ini sudah ada di level yang sama dengan Ito Shirin. Jadi seharusnya kau mampu berada di posisi nomor 2 atau paling tidak di posisi nomor 3. Tentu saja semua hal itu malah menjadi membuatku kesal. Karena faktanya kau adalah orang yang saat ini aku kagumi, sekaligus orang yang aku incar untuk bisa aku kalahkan. Namun jika kau saja tidak mampu mendapatkan peringkat tertinggi di dalam kompetisi ini, maka berarti levelku pun masih jauh berada di bawah kalian. Jadi aku harap kau tidak gugur pada proses seleksi ini. Karena hanya aku sajalah orang yang boleh mengalahkanmu secara langsung di dalam lapangan." Nah, setelah mendengar semua perkataan baru-barusan, Isagi pun akhirnya berhasil membulatkan tekadnya dan menemukan semua jawabannya. Singkat cerita, setelah 24 jam berlalu, kini waktu pengumuman pun sudah tiba. Di mana pada momen ini, Jinpachi pun mulai menampilkan daftar semua pemain yang sudah memilih tim mereka masing-masing di dalam layar besar. Di mana pada panel itu, Isagi akhirnya memilih untuk bersaing melawan Ito Shirin dan juga Ryusei Shido di dalam tim A. Sedangkan Chigiri memilih bermain bersama dengan Tabito Karasu serta Etao Toya di dalam tim B. Dan Mikage Reo memilih untuk bermain bersama dengan Nagi lagi di dalam tim C. Hingga tepat setelah mereka sudah selesai menentukan dan memilih tim mereka masing-masing, kini tibalah saatnya waktu pertandingan yang pertama langsung dimulai, yaitu pertandingan pembuka antara tim A melawan tim B. Di mana pada saat yang bersamaan, Jinpachi pun langsung memanggil 3 orang peserta pertama yang akan bermain bersama dengan Ito Shirin dan juga Ryusei Shido dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama adalah Nijiro Nanase, kemudian yang kedua adalah Hiyori, dan yang terakhir adalah Isagi Yoichi itu sendiri. Tentu saja bagi kalian yang penasaran mengenai bagaimana jalannya pertandingan penentuan untuk memperebutkan posisi peringkat 11 besar, nantikan terus ya update selanjutnya di channel ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.